Good morning, Ed's Level. How are you today? Teacher Nani hope all of you still healthy. Okay, today we want to continue our lesson in thematic. But before we start, we want to pray first. Prepare yourself, prepare your book. Dear Lord Jesus, we say thank you for your blessing, for your love for us. Jesus, now we want to start our lesson for today, that is thematic. Please bless us, open our heart and our mind so we can understand what teacher explained to us. In the name of Jesus Christ, we have prayed to you. Amen. Oke anak-anak, topik kita hari ini yaitu tentang wujud dan sifat benda. Adapun wujud benda yaitu ada 3, benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Di kelas 4 kita sudah pernah belajar tentang wujud benda tersebut. Nah, kita juga sudah pernah belajar tentang sifat benda tersebut. Sekarang kita akan mengulanginya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang benda padat. Contoh dari benda padat yaitu batu, kayu, batu bata, dan masih banyak lagi yang ada di sekitar kamu. Sifat benda padat. Benda padat memiliki bentuk dan volume tetap dimanapun kita meletakkannya. Contohnya yaitu pensil. Pensil akan tetap berbentuk pensil walaupun kita pindahkan ke tempat yang berbeda. Kemudian, sifat yang kedua yaitu benda padat dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Yang pertama yaitu dengan cara menekan, kemudian memotong, dan memukul. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Yang pertama yaitu kayu dibentuk menjadi lemari. Kemudian tanah liat dibentuk menjadi vas bunga. Next, benda cair. Contoh benda cair yang pertama yaitu air, minyak goreng, dan madu. Tetapi masih banyak contoh yang lain ya nak ya. Sifat dari benda cair yang pertama itu adalah bentuk sesuai dengan wadahnya. Coba kamu perhatikan gambar yang teacher Nani sediakan. Air akan mengikuti bentuk wadahnya. Ketika air berada di cangkir, dia akan membentuk seperti cangkir. Ketika di mangkuk akan berbentuk seperti di mangkuk. Dan ketika di botol dia akan mengikuti bentuk botol. Kemudian sifat yang kedua, volume zat cair tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya. Akan tetapi volumenya tetap. Volume itu artinya isi ya. Kemudian benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya aliran air di sungai. Sifat berikutnya, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Lihat contoh berikut. Air dalam botol tetap datar meskipun botol tersebut dimiringkan. Kemudian, sifat berikutnya, benda cair dapat melarutkan benda. Contohnya, gula larut ketika dimasukkan ke dalam air. Contoh berikutnya juga yaitu garam. Garam akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Next, benda cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah kecil itu disebut kapilaritas.
dan benda cair dapat meresap melalui celah-celah kecil ini dimanfaatkan pada lampu minyak ataupun kompor minyak. Sifat berikutnya yaitu benda cair menekan ke segala arah. Ketika kita meletakkan air di dalam wadah yang berlubang, maka air akan keluar melalui lubang-lubang tersebut. Itu artinya bahwa benda cair menekan ke segala arah. Next, benda gas. Contoh dari benda gas yang pertama yaitu udara, asap, dan uap air. Adapun sifat dari benda gas tersebut yaitu yang pertama bahwa benda gas memiliki bentuk dan volume tidak tetap. Bentuk dan volume benda gas berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Coba kamu perhatikan gambar balon yang ditiup anak tersebut. Sifat yang kedua yaitu benda gas menempati ruang. Contohnya, benda gas udara menempati ruang balon. Kemudian contoh berikutnya yaitu penyemprot ruangan, di mana benda gas menempati ruang tabung penyemprot ruangan tersebut. Sifat yang berikutnya yaitu benda gas menekan ke segala arah. Coba kamu perhatikan ketika udara yang ada di dalam balon, dia akan menekan ke segala arah wadah balon tersebut. Oke, itulah topik kita yang pertama yaitu beberapa jenis wujud benda dan juga sifat-sifatnya. Sekarang kita akan lanjut ke topik yang kedua, yaitu tentang perubahan wujud benda. Tetap perhatikan ya. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu ada 6. Yang pertama yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Kita akan diskusikan satu persatu. Kamu tetap fokus ya. Yang pertama yaitu kita akan bahas apa itu perubahan wujud. Perubahan wujud benda itu merupakan perubahan bentuk pada benda yang terjadi karena peristiwa penyerapan atau pelepasan kalor. Coba kamu perhatikan bagian berikut. Benda yang berubah dari cair menjadi padat itu dikatakan membeku. Sebaliknya, benda yang berubah dari padat menjadi cair itu disebut mencair. Kemudian, benda yang berubah dari cair menjadi gas itu dikatakan menguap. Sedangkan benda yang berubah bentuk dari gas menjadi cair itu disebut mengembun. Dan benda yang berubah dari padat menjadi gas itu disebut menyublim, sedangkan benda yang berubah dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Oke, coba kamu perhatikan tanda panah merah. Tanda panah merah itu akan terjadi ketika dia menyerap kalor. Sedangkan yang tanda panah biru itu terjadi ketika dia melepaskan kalor. Oke, sekedar mengingatkan bahwa kalor itu adalah panas. Jangan lupa ya. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mencair. Mencair merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contoh perubahan wujud mencair yang pertama yaitu es batu yang dibiarkan di ruang terbuka. Kemudian lilin yang dipanaskan. Kemudian mentega yang dipanaskan di
dalam wajan. Perubahan wujud yang kedua yaitu membeku. Membeku merupakan perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contoh dari membeku yaitu air menjadi es setelah dimasukkan ke dalam freezer. Kemudian pembuatan agar-agar. Perubahan wujud yang ketiga yaitu menguap. Menguap merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya yaitu yang pertama, air yang dipanaskan hingga mendidih akan menghasilkan uap air. Kemudian menjemur pakaian basah. Berikutnya yaitu mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya yaitu terbentuknya embun di pagi hari. Kemudian adanya titik-titik air di bagian luar gelas yang berisi es. Perubahan wujud yang berikutnya yaitu menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contohnya yaitu kapur barus yang diletakkan di lemari. Ketika kapur barus kita letakkan di lemari, semakin lama dia akan habis. Dan perubahan wujud yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contohnya yaitu pembuatan es kering. Kemudian proses terbentuknya salju. Oke, itulah topik kita hari ini, yaitu tentang perubahan wujud benda. Ingat ada 6 ya, mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Oke, sebagai tugas kamu, kerjakan soal yang ada 5 berikut ke dalam notebook kamu, kemudian jawab dan kirimkan ke masing-masing teacher tematik kamu. Oke, sampai di sini pertemuan kita. See you next time. Bye bye X level. God bless you.